Live, Pak Bambang? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf ya, acara ini kita akan live-kan ya. Jadi ikhlas ya Bapak Ibu ya, biarpun Bapak Ibu berbayar, kita akan berbagi buat semua orang ya. Baik. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan. Saya yakin untuk materi saya Bapak Ibu sudah banyak yang hafal di YouTube, tapi karena itu kita semakin lama kita akan semakin perdalam dan kita akan semakin tajam. Kita akan masuk lebih tajam lagi. Ketika Bapak Ibu bekerja, apa yang Bapak Ibu biasanya harapkan hari ini? Kenapa sih kita bekerja? Dapat penghasilan, betul ya? Penghasilan untuk apa? Kebutuhan. Kebutuhan itu terbagi beberapa poin. Yang pertama kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kewajiban. Kewajiban itu makanan, betul ya? Yang kedua pendidikan. Yang ketiga adalah kesehatan. Setelah itu baru keinginan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita penuhi. Terbesar yang dibutuhkan adalah 3 Bapak Ibu sebenarnya. Yang nomor 1 adalah makanan. Yang nomor 2 adalah pendidikan, edukasi. Dan yang nomor 3 adalah kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar orang yang wajib. Apapun pekerjaan Bapak Ibu, berapapun penghasilan Bapak Ibu, tetap 3 ini yang utama. Setuju atau tidak? Punya anak wajib sekolah. Setiap orang juga wajib sehat. Tapi yang paling wajib setiap hari tetap makan. Nah, banyak orang terjebak Bapak Ibu di dalam konsep bekerja. Mereka terjebak kepada satu kata, yakni memenuhi kebutuhan hidup. Saya minta maaf sekali. Kita akan betul-betul saya bongkar semuanya. Jadi saya minta maaf ya, jangan sakit hati. Ini agak menyakitkan. Karena apa agak menyakitkan? Ya, karena sudah waktunya. Kalau belum waktunya saya tidak akan ajari semuanya. Tapi karena sudah waktunya saya harus buka semuanya. Bapak Ibu yang beragama Muslim, kalimat syahadat yang pertama berkata bagaimana? La ilaha. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti ada Tuhan kecil enggak? Betul atau tidak? Ada Tuhan kecil Bapak Ibu. Dan itu musuhnya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain, berarti ada Tuhan kecil kan? Berarti kan? Tuhan kecil itu siapa? Bukan. Tuhan kecil itu namanya rupiah. Tuhan kecil itu namanya uang Bapak Ibu. Bapak Ibu memenuhi kebutuhan ini perlu uang atau tidak? Bapak Ibu bekerja cari uang atau cari makan? Ayo sebentar. Kita luruskan dulu. Bapak Ibu bekerja cari uang atau cari makan? Cari uang untuk memenuhi kebutuhan, betul atau tidak? Nah, saya minta maaf sekali. Kenapa saya membuat singkatan TANI itu adalah tawakal, amanah, niat ibadah. Ceritanya begini Bapak Ibu. Ini kami sedang membangun proyek kami di daerah Magelang. Itu berdempatan persis dengan pondok pesantren. Ketika saya izin ke Pak Kiai, Pak saya mau buat di samping ini pondok pertanian, pondok pelatihan pertanian. Pak Kiai protes sama saya Bapak Ibu. Protesnya begini, sebentar Pak,
Sampai mau buat pondok pesantren yang ngajari pertanian itu apa yang diajarkan? Iya saya, ini pondok pesantren ini menghafal Quran. Betul pada 40 hari, 30 hari seperti itu. Lah terus Bapak mau buat pelatihan pertanian sampai 1 bulan itu apa yang diajarkan? Cuma nanam, mupuk aja kok perlu dilatih, betul atau tidak? Saya tertawa Bapak Ibu, saya diem tapi dalam hati tertawa. Gitu. Terus saya tanya ke beliau, Pak Kiai minta maaf, Pak Kiai makan enggak di sini sama santrinya? Ya makan, saya juga bertani. Gitu. Kemarin saya habis dihibahi tanah ini di samping pondok, saya semprot sudah dengan germason, saya sudah beli pupuk berapa kintal gitu. Terus ya saya diem Bapak Ibu, diem. Terus habis gitu dia bilang, petani itu sudah pekerjaan kami. Saya sudah bertahun-tahun saya sudah bertani. Terus saya tanya lagi, Bapak berhasil enggak dalam bertaninya? Ya kadang berhasil, kadang tidak. Tapi makannya tetap atau tidak? Ya makannya tetap. Terus saya tanya Bapak Ibu, minta maaf ini agak dalam sekali saya mau tanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu hidup dari gaji atau dari rezeki? Rezeki itu pemberian atau usaha? Nah, sudah, semua lulus loh ya. Boleh pulang. Saya minta maaf, harta itu titipan atau milik kita? Wah ini pinter semua ini. Lagi sadar. Pertanyaannya gampang. Sekarang saya akan masuk ke materinya. Saya lanjut dengan Pak Kiai tadi, yang di samping tempat pelatihan yang untuk 1 bulan Bapak Ibu. Kemudian saya tanya, yang membuat bagus tanaman siapa Pak? Ya saya. Betul atau tidak? Jadi tanah saya semprot dengan germason. Tahu germason Bapak Ibu ya? Herbisida ya. Terus habis gitu nanti saya pupuk Pak, ini pupuk kimianya sudah lengkap semuanya. Terus Bapak bertani ketika pakai germason, tanahnya rusak atau tidak? Ya rusak. Sebentar, jujur kan? Kalau pakai pupuk kimia, tanahnya tambah lama tambah rusak, ya rusak. Bapak tahu enggak itu rusak? Ya tahu. Jangan ketawa dulu, kita juga ikut biasanya. Terus yang kedua, supaya tanamannya bagus diapakan Pak? Ya disemprot Pak, dijaga dengan insektisida semuanya. Terus saya tanya lagi, yang makan sayurnya siapa Pak? Ya saya, ya santri saya, ya saya jual. Kalau di situ dikasih kimia kira-kira tanamannya bagus atau buruk? Tanamannya bagus Pak. Yang makan, ya jelek. Tapi mau bagaimana lagi? Betul atau tidak Bapak Ibu? Mau bagaimana lagi? Di dunia ada 2 jalan Bapak Ibu yang harus kita pilih. Yang pertama cara manusia atau caranya Gusti Allah. Harusnya sebagai orang beriman kita pilih caranya siapa? Allah, betul atau tidak? Tetapi saya minta maaf agak masuk dalam lagi. Sumber penyakit itu Bapak Ibu cuma 1. Namanya khawatir. Siapa yang pernah khawatir dalam hidupnya? Semua. Takut apa? Takut ini loh Pak, enggak bisa makan Pak. Betul atau tidak? Takut apa lagi? Takut enggak punya uang Pak, enggak bisa nyekolahkan anak Pak. Takut sakit Pak. Sehingga orang berlomba-lomba mencari satu kata uang yang banyak. Kalau punya uang banyak tenang atau tidak? Bahagia atau tidak kira-kira? Belum tentu. Kalau saya mikir, enak mana punya uang yang banyak atau punya Gusti Allah? Berarti sudah selesai toh ya? Nah,
Begitu saya sampaikan ketika saya berdialog dengan Pak Yai, saya mulai katakan, Pak Yai percaya tidak Gusti Allah ada? Pak, saya ini kiai. Kitab itu sudah saya hafal, sudah khatam, Pak. Pertanyaannya satu, masa kalau Pak Kiai di pondok jadi kiai yang pakai baju putih, kalau di kiai di sawah pakai kiai baju hitam? Tahu maksud saya? Ketika Bapak Ibu hidup secara rohani, Bapak Ibu selalu berpikir ibadah itu adalah yang utama. Tetapi ketika memenuhi kebutuhan hidup kita, ibadah jadi utama atau nomor 2? Siapa yang nanti yang tersakiti kira-kira Bapak Ibu? Ya bukan, Pak, Gusti Allah yang sedih, Pak. Katanya percaya. Kok bingung? Ketika saya jelaskan, ayo Pak, sekarang kita bertani yang benar. Tanah bukan punya kita kok, tanah hanya punyanya Gusti Allah kok. Ayo kita rawat dengan baik. Ketika kita bertani, kita rawat dengan baik. Ketika kita mengolah, memberikan pupuk dan semuanya, berikan yang terbaik. Karena apa? Itu yang makan tetap umatnya Gusti Allah. Manusia dengan semua ini umatnya Gusti Allah atau bukan? Ternak umatnya Gusti Allah atau bukan? Semua umatnya Gusti Allah atau bukan? Saya minta maaf. Ketika saya ngomong begitu dengan Pak Kiai mulai diam Bapak Ibu. Terus bandingkan. Iya kalau Abah Mun. Tahu ya Kiai Mun ya? Mbah Mun ya? Tahu ya? Kalau Mbah Mun cerita, ya kita harus kenceng dongo, ya kenceng kerja gitu loh. Tapi dia kan lebih sakti. Sebentar, Gusti Allahnya sama atau enggak? Loh benar Bapak Ibu. Terus bagaimana sekarang ini yang harus kita lakukan? Saya matur ke Pak Kiai tadi. Pak, seandainya seluruh para kiai mau mempraktekkan apa yang dihafalkan, apa yang dibaca, kira-kira tanah kita makmur atau tidak? Subur atau tidak? Jangan sampai Bapak Ibu kita bekerja itu temannya setan. Kalau kita berdoa, kita temannya Gusti Allah. Jangan sampai. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu, pekerjaan kita tidak boleh pakai cara kita. Tapi harus ikut caranya Gusti Allah. Sekarang saya akan bukakan. Kenapa saya mengajar pertanian dengan sangat mudah, paling kecil, paling gampang. Bapak Ibu kalau lihat di YouTube saya, semua materinya ada yang sulit atau tidak? Ya, gampang. Materinya? Enggak, materinya gampang atau sulit? Gampang. Saya minta maaf, harusnya sulit dilakukan atau mudah dilakukan? Apa yang membuat sulit? Malas dan tidak mau ya. Terus ada yang kedua Pak, yang jelas pasti tidak akan berhasil. Kalau motivasinya salah. Sekarang saya akan masuk ke materi Bapak Ibu. Saya akan bukakan. Kenapa saya mengajarkan semua paling dari yang simpel? Bapak Ibu kan pelajaran pertama kan satu kata tanggung jawab, betul ya? Tanggung jawab ini sepele, tapi ini dasar. Sepele tapi paling basic, tanggung jawab. Kenapa saya mengajarkan tanggung jawab? Semua orang yang berubah itu adalah paradigma. Yang berubah adalah cara pikir. Selama ini Bapak Ibu melihat sampah itu berkah atau masalah? Siapa yang pernah sering dengar kata-kata begini? Saya tidak punya uang Pak. Saya tidak punya modal Pak. Tapi sampah dibuang berserakan, betul atau tidak? Karena apa sampah dibuang berserakan? Karena tidak berharga. Betul atau betul? Sebentar, sampai di sini dulu.
Sampah dibuang karena tidak berharga. Berarti kacamata kita apa? Nilai. Nilai itu apa? Bisnis. Nilai bisnis itu cari uang, untung. Jadi apa yang tidak menghasilkan tidak berharga. Betul atau tidak? Akhirnya dibuang. Sekarang kalau kita kembali dengan caranya Gusti Allah, apakah ada yang tidak betul berguna? Semuanya berguna. Berarti kacamata kita yang salah. Betul atau tidak? Bapak Ibu ketemu teman yang baik, yang kaya, Bapak Ibu hormat kan? Ketika teman yang di bawah kita, Bapak Ibu senep atau tidak? Wah ini datang nih, wah mau pinjam uang ini. Betul atau betul? Apalagi yang kalau ketemu dengan kata sampah masyarakat. Bapak Ibu lihatnya dia sebagai apa? Oh ini sampah, ini harus dihindari. Betul atau tidak? Karena tidak menguntungkan bagi kita. Jangan sakit hati ya dengan saya. Saya bukakan aja, nanti perkara diterima, nanti pelan-pelan, nanti pasti diterima. Kenapa ini penting sekali Bapak Ibu? Tanggung jawab pertama yang saya bangun adalah banyak orang kepengen berhasil. Siapa yang kepengen datang ke sini kepengen jadi miliarder? Semua? Tapi ingat loh ya, jangan kepengen motivasinya salah. Saya jamin kepengen yang motivasinya saya salah, kepengen jadi miliarder, saya jamin 100% tidak akan pernah jadi miliarder. Karena Bapak Ibu hanya melihat fata morgana. Bapak Ibu akan bisa jadi miliarder ketika rezeki itu pemberian. Kalau rezeki itu Bapak Ibu yang cari, saya tunjukkan. Kenapa sih saya katakan rezeki itu penting? Coba, siapa yang sudah betul-betul bertani di sini dan pernah berhasil? Saya tidak tanya yang pasti berhasil, tidak akan mungkin berhasil kok, percayalah. Saya sudah melakukan riset ini bertahun-tahun. Yang pernah berhasil, siapa pernah tanam cabai di sini ada? Berapa luas Pak? Berapa luas minta maaf? 15 hektar. 13 hektar. Sudah pernah dapat uang banyak Pak? Oh alhamdulillah. Tapi belum pernah dapat uang banyak gitu? Oh ya enggak apa-apa. Yang sudah pernah dapat uang banyak? Ayo saya mau tanya yang sudah pernah dapat uang banyak tanam cabai pas harga 70.000 gitu loh. Ada enggak di sini? Masih belum ada ini. Atau siapa yang pernah tanam gimana Pak? Tanam berapa luas Pak? Setengah hektar. Pernah dapat untung berapa Pak setengah hektar? Oh sedikit ya masih ya. Baik. Setengah hektar itu harusnya dapat 500 juta Pak. Ini setengah hektar dapat 60 juta. Terus berapa lama uangnya habis Pak? Sebentar Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang tidak mungkin Bapak Ibu pernah dengar pertanyaan ini sebelumnya. Saya lama di kimia Bapak Ibu. Tahun 91 ketika usia saya masih sekitar ya 17 tahun. Setiap hari pekerjaan saya jual cabai. Dapat uang banyak sekali setiap hari 1,5 juta, gaji pegawai negeri 700.000 satu bulan. Saya setiap hari. Kaya atau miskin harusnya? Kaya. Tapi yang heran satu, uangnya kemana saya tidak tahu. Saya ulangi ya. Uangnya kemana saya tidak tahu. Tahun 98 itu usia saya berarti 25 tahunan ya. 25 tahun ayam saya sudah 78.000. 2 bulan sekali omset saya 1 M. Tahun 98. Besar atau kecil? Besar. Buat rumah loh saya tidak bisa. Fair. Ya saya punya rumah tapi tidak pantas lah, artinya kurang layak untuk rumah saya seperti itu. Karena apa Bapak Ibu? Uang itu bukan untuk dikejar. Kalau apa? Gara-gara uang itu orang jadi jahat Bapak Ibu. Betul atau tidak? Melakukan segala cara. Di sektor pertanian, supaya tanaman kita bagus, kita ini jadi orang kejam loh.
Lalat masuk aja harus mati loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Kupu-kupu masuk, tidak boleh masuk, mati kamu gitu loh. Terus yang nyiptakan itu siapa? Kayak kita ini lebih hebat aja dari Gusti Allah, ngatakan gini, Gusti Allah ciptaanmu itu salah gitu loh. Ini harusnya tidak ada, tapi kenapa ada? Siapa yang nyiptakan hama penyakit? Setan. Setan tidak bisa nyiptakan. Yang nyiptakan itu Gusti Allah Bapak Ibu, betul atau tidak? Kenapa diciptakan? Kita tidak ngerti aja, kita mengejas caranya Gusti Allah yang salah. Sehingga apa? Uang akan menjadi yang utama hari ini. Tapi masalahnya satu. Tahun depan Bapak Ibu dan tahun-tahun berikutnya uang itu sulit didapat. Tahun ini aja sudah berat, betul atau tidak? Untuk pengangguran sekarang meningkat atau tidak? PHK sudah cek banyak atau sedikit? Tambah banyak atau tambah berkurang? Kenapa kok tambah banyak? Pakai robot. Kalau mental kita tidak kita rubah, konsep berpikir kita tidak rubah, 10 tahun ke depan, percayalah, kita akan penerima BLT Bapak Ibu. Mau jadi penerima BLT? Atau sudah mau daftar? Saya mau nanti daftar Pak, cita-cita saya nerima BLT saja gitu. Saya minta tolong. Sekarang kita flashback ke belakang. Anak-anak kita, remaja-remaja kita. Mereka produktif atau konsumtif? Senengannya apa mereka? Beli atau buat? Berarti ada yang produksi tidak? Kalau ada negara-negara yang sudah kreatif, maka negara kita akan menjadi negara konsumtif, importir terbesar. Kalau sudah importir, kita jadi konsumtif, berarti kita perlu uang atau tidak? Terus kerjaannya tidak dapat kerjaan. Apa yang terjadi kira-kira? Minta maaf, Bapak Ibu, saya bawa ke pikiran saya. Saya berbagi beban kepada Bapak Ibu. Saya menahan diri, 2 tahun saya mengajari basic, 2 tahun saya mengajari dasar, tujuannya untuk ini. Kita akan kehilangan anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu saya yakin lah usia di atas 45 tahun masih bisa mandiri. Masih punya jiwa untuk berjuang. Tapi mereka yang lahir di tahun 2000 ke atas, ada Pak pejuang, cuma tinggal 0, sekian persen. Yang lainnya konsumtif, betul atau tidak? Siapa di sini ibu-ibu ini yang sudah pernah berpikir, ngapain sih nanam-nanam, beli aja murah, sudah ada atau belum? Banyak orang kadang-kadang ketika saya ajari untuk nanam sayur semuanya, mereka berkata, ngapain sih harus tanam, beli saja lo murah. Betul atau tidak? Tapi beli itu keluar uang atau tidak? Sumbernya dari mana? Hari ini menurut Bapak Ibu, sumber terbesar uang Bapak Ibu dari mana? Pekerjaan atau dari apa kira-kira? Pekerjaan, gaji, penghasilan. Nah, kita belajar sama-sama Bapak Ibu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab ini untuk saya nyebutnya dengan kata pecah telur. Tanggung jawab itu merubah mindset kita. Melihat masalah, melihat sampah menjadi berkah. Kalau Bapak Ibu tidak bisa bertanggung jawab, saya jamin 100%, jangan pernah minta rezeki yang besar ke Gusti Allah. Tidak akan dikasih. Rezeki itu tanggung jawab atau bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Tanggung jawab. Siapa yang bisa melakukan perkara yang kecil akan diberi perkara yang besar. Itu tanggung jawab. Jangan pernah minta perkara besar kalau tidak lulus perkara kecil. Kalau Bapak Ibu kepengen rezeki besar atau rezeki kecil? Tapi mulainya dari kecil dulu lulus.
Lah kalau kecil aja enggak lulus dikasih besar bangkrut Bapak Ibu. Saya tunjukkan yang kedua. Ketika Bapak Ibu mau usaha menurut cara dunia Bapak Ibu, yang dipikirkan pertama kali apa? Modal bukan? Banyak anak-anak muda ketika kita tanya, ayo kita kerja, ayo kita jadi orang sukses. Pikiran nomor satu, saya tidak punya modal. Betul atau tidak? Kalau tidak punya modal, larinya kemana? Hutang kan? Coba saya tunjukkan. Gara-gara usaha Bapak Ibu tidak punya modal, akhirnya hutang. Hutang ini berharap satu. Bapak Ibu kan berarti punya analisa untung rugi, betul kan? Beranalisa dengan saya berhutang, saya nanti pasti berhasil. Berarti Tuhannya siapa di sini? Kita atau Gusti Allah? Siapa yang menjamin keberhasilan? Ada enggak orang yang berani menjamin keberhasilan? Pak, ini ROI-nya bagus, analisanya bagus. Akhirnya berani berhutang supaya bisa langsung besar. Bohong. Itu bohong. Tidak akan berhasil dengan cara itu. Siapa yang hobi hutang, percayalah lagunya Rhoma Irama berlagu. Gali lubang tutup, tambah dalam atau tidak berarti? Tambah dalam. Yang saya rubah adalah satu, tanggung jawab. Kalau punya utang ya dilunasi dulu loh ya nanti ya. Tolong dilunasi. Bagaimana cara saya merubah konsep ini Bapak Ibu? Makanya saya ditertawakan banyak orang. Saya dibully banyak orang. Ketika saya membuat teori menjadi miliarder dengan 10 ekor ayam. Itu sebenarnya ironis atau tidak? Saya mau tanya, 10 ekor ayam berapa Bapak Ibu uangnya? 500.000. 3 tahun taruh di bank mana bisa jadi 1 M? Kan enggak ada kan kalau cara yang lain kan? Pasti bangkrut kan? Karena enggak ada yang ngasih ini dan juga jangan makan bunga. Karena bunga itu enggak enak dimakan Bapak Ibu. Sayur itu enak dimakan. Cari bagaimana kita punya cuman uang 500.000 tapi mimpi kita jadi miliarder. Ini bukan bohong. Itu hidup saya. Saya bermimpi membuat pelatihan pertama Bapak Ibu tahun 2012, saya butuh uang 12,5 miliar. Itu dari uang enggak punya apa-apa. Ini masih mending 500.000. Saya itu cuma modal saya 50.000 waktu itu. Apa yang membuat uang 50.000 atau uang 500.000 bisa jadi 1 miliar? Apa kira-kira Bapak Ibu? Waktu nomor 1. Yang nomor 2, berarti kita harus siap dibentuk, siap ditempa supaya kapasitas kita terbuka, mampu terima uang miliaran. Banyak saya ngajar ini, banyak orang yang berhasil. Tapi saya mau katakan jujur, banyak orang Indonesia, mereka kuat miskin, tidak kuat kaya. Tahu maksud saya kuat miskin, tidak kuat kaya? Ketika miskin dia baik-baik saja hidupnya. Ketika jadi orang kaya, aneh-aneh hidupnya. Berarti dia tidak kuat, karena itu bebannya terlalu berat Bapak Ibu. Jadi kaya itu ingat loh, orang kaya itu bebannya berat loh Bapak Ibu. Jadi karena itu jangan kepingin jadi orang kaya. Oh, Pak, saya datang ke sini itu kepingin jadi orang kaya. Tenang saja. Enak mana? Jadi orang kaya karena kepingin atau terpaksa jadi kaya? Ingat loh ya. Kalau jadi kaya terpaksa saja. Bilang sebelahmu, terpaksa saja jadi kaya. Kenapa kok terpaksa saya jadi kaya? Begini, berarti kayanya taruh di bawah Bapak Ibu. Diganti dengan satu kata besar namanya ibadah.
Ibadah perlu ketekunan tidak? Janjinya ibadah apa? Hasilnya ibadah apa Bapak Ibu? Surga, betul kan? Sudah diterima belum surganya? Belum ya? Tapi ingat baik-baik, surganya turunkan ke bumi. Jadi sebelum masuk surga, bayangkan surga dulu, betul atau tidak? Jangan 7 bidadarinya ya. Bayangkan surganya dulu, setelah dibayangkan kerjakan. Seolah-olah Bapak Ibu sudah menghidupi surga di bumi. Karena itu tempat saya semuanya saya berharap bisa jadi surga. Ada sungai, ada kuda, ada ternak, ada macam-macam. Katanya surga kan semua ada, betul atau tidak? Mau enggak punya cita-cita seperti itu? Punya tanah yang luas, terus ada airnya, semua ada di situ, bahagia. Itu mimpi semua orang atau bukan kira-kira? Mau ya seperti itu ya? Tapi saya minta tolong, jangan karena kepingin, tapi buat terpaksa saja. Langkahnya cuma satu, tanggung jawab. Sudah, mulai besok belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa? Apapun yang kita terima kita harus syukuri. Apapun yang kita terima kita harus bisa berkata syukur alhamdulillah. Terus yang kedua, apapun yang kita terima kita harus bertanggung jawabkan. Apapun itu. Contoh, ketika Bapak Ibu masak di dapur, jangan bosan dengan kata-kata ini ya. Kita kenal dengan LRT, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu masalah atau bukan? Saya minta tolong, mulai besok ketika melihat limbah rumah tangga, ketika melihat sampah rumah tangga, ingat baik-baik, itu bagian dari rezeki dan harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawabnya kemana? Gusti Allah tidak bisa kita lihat Bapak Ibu. Gusti Allah tapi percayalah, Dia melihat kita, betul atau tidak? Bapak Ibu yakin tidak kalau selama hidup Bapak Ibu dilihat oleh Gusti Allah? Jadi ketika mengerjakan hal-hal sederhana yang tidak dilihat orang, kerjakan itu untuk Gusti Allah. Kalau perlu, kalau lulus, Bapak Ibu bisa sampai meneteskan air mata. Siapa kemarin yang sudah jadi pemulung? Sudah neteskan air mata atau belum ketika ngambil Pak? Kesah, terharu, bahagia. Oke. Tapi ketika Bapak melakukan, tidak ada yang akan memuji Bapak Ibu. Ini trik saya, belum pernah saya ajarkan sebelumnya. Ini angkatan baru gini Bapak Ibu, selalu saya akan tambah yang baru. Carilah pujian hanya dari Gusti Allah. Carilah pujian hanya dari Dia. Jangan cari manusia. Kalau pujiannya manusia, helm kita nanti tidak cukup. Tapi kalau pujiannya dari Gusti Allah, hati kita yang hancur. Yakinlah, Bapak Ibu ketika sudah lolos ini, tanggung jawab. Bapak Ibu lihat sampah, Bapak Ibu hati sudah bergoncang. Kenapa saya harus membangun dari basic? Kalau kita salah jalan Bapak Ibu, terakhir ya salah. Pondasinya harus benar dulu. Kenapa sih kita harus bekerja? Kenapa saya harus melakukan ini? Tenang. Ini angkatan baru, session baru, karena sudah siap-siap ini. Gara-gara Elon Musk sudah mengeluarkan robot Bapak Ibu. Betul ya? Saya nanti berdoa karyawannya Bapak Ibu robot semua. Harus. Bapak Ibu nanti harus beli robot. Wajib ya. Minta tolong. Kenapa kok ini saya katakan penting? Begini loh. Kalau Bapak Ibu sudah membuat LRT, ini adalah berkah, keluarnya 2, pakan dan pupuk. Sudah selesai sebenarnya. Tanggung jawab itu adalah ketika kita diberi sesuatu, kita bisa mengembangkannya dan melakukannya sampai menjadi satu lingkaran. Di awal, Bapak Ibu kerja apapun tetap makan kan? Gaji berapapun tetap makan kan?
Kalau Bapak Ibu sudah kaya, makanannya tambah sehat atau tambah racun? Makankan lagunya Roma lagi Bapak Ibu. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Betul atau betul itu? Roma juga luar biasa loh dia itu. Saya senang dengan kadang-kadang dari itu, kadang-kadang tertawa, tapi benar gitu. Nah, kalau kita ngerjakan ini, karena tahu pekerjaan kita apapun, gaji berapapun, ujung-ujungnya adalah meja makan, saya minta tolong dengan sangat. Buatlah makananmu sendiri. Loh Pak, waktunya ndak ada, bohong. Saya ini orang paling sibuk Bapak Ibu. Saya juga pengangguran tersibuk kok. Kalau kerja cuma 3 meter kali 3 meter itu butuh berapa jam tuh Bapak Ibu? 1 jam. Ya enggak sampai. Daripada ngelamun, nonton handphone, nonton TikTok. Lebih baik saya minta maaf, produktif. Apa di sini kata-kata tadi? Siapa yang menyayangi anak-anaknya hari ini? Bapak Ibu nyayangi anak-anaknya, cucu-cucunya? Saya minta tolong, ajari mereka produktif. Ketika punya sampah, kita buat ini. Minimal 1, goalnya 1. Makanan saya sehat. Makanan saya obat. Makanan saya gratis. Kira-kira 3 kali 3 membutuhkan tenaga yang besar atau yang kecil Bapak Ibu? Buat capek atau santai kira-kira? Santai. Tapi minta maaf, ini adalah laboratorium. 3 kali 3 itu adalah otak kita harus bekerja. Siapa besok yang kalau sudah tua kepingin pikun? Pak, cita-cita saya besok pikun. Gitu. Ada cara pikun paling gampang. Jadilah pemalas, pasti pikun. Otak itu kalau tidak pernah dipakai Bapak Ibu, pasti ngeheng. Betul atau tidak? Tetapi kalau otak diperes, pikir terus, Bapak Ibu akan kreatif. Nah, duduk-duduk di depan taman 3 kali 3, buat pupuk sendiri, ada ayam, lihat di situ sambil berdoa, sambil istighfar. Berdoa ada wahyu yang turun, bukan baju yang turun loh ya. Ada yang masuk. Apa yang masuk? Pikiran kita akan berubah. Bapak Ibu ketika melihat tanaman, Bapak Ibu melihat ternak, Bapak Ibu melihat lingkungan, dan Bapak Ibu sambil berdoa di dalamnya, ada ilmu-ilmu baru yang akan muncul di sana. Ide-ide baru yang akan muncul di sana. Apalagi kalau mau sambil dengarkan YouTube saya di situ sambil bawa pulpen hitung-hitungan. Betul ya? Tambah pinter atau tidak kira-kira? Siapa yang sudah lihat YouTube saya dan sudah mulai berangan-angan terbang ke bulan sudah? Sudah banyak planning sudah ada atau belum? Saya jamin 100%, pasti konslet pikirannya Bapak Ibu dan pasti punya ide banyak. Betul atau betul? Oh ternyata mudah, oh ternyata gampang, oh ternyata simpel. Saya minta tolong, 1 level ini saja Bapak Ibu, dilakukan dengan baik. Bapak Ibu akan mengenal penciptanya Bapak Ibu. Dan yang paling keren 1, orang akan lihat kata-katanya Bapak Ibu penuh dengan kuasa. Kenapa ini saya butuhkan? Sangat penting sekali. Bapak Ibu saya minta maaf. Kita akan kehilangan generasi muda. Anak-anak muda mikirannya cuma 1. Yang penting saya kerja, yang penting saya dapat uang. Mereka akan kehilangan iman mereka. Itu yang paling saya takutkan. Ada yang sudah berdoa kenceng terus habis gitu kerja enggak dapat kerja, betul ada enggak kira-kira? Putus asa atau tidak mereka? Siapa yang disalahkan pertama kali?
Tidak ada yang berani ngomong mereka. Tapi dalam hati yang pertama kali disalahkan, dia protes. Pasti protes ke Gusti Allah, betul atau tidak? Terus kalau protes terus tidak ketemu jalan, ya bisa hilang murtad Bapak Ibu. Saya minta tolong dengan sama, selamatkan mereka. Bagaimana cara menyelamatkan mereka? Jadilah guru, jadilah kiai di sini. Yang mengajari mereka, yang memberikan hidup kepada mereka. Hidup ini bukan diceritakan. Hidup ini tidak bisa cuma diomongkan. Hidup itu harus dilakukan. Karena itu saya sangat berdoa, berharap sekali Bapak Ibu jadi orang-orang miliarder, jadi orang-orang yang sukses. Tapi ingatlah baik-baik loh ya, kita sukses itu rugi. Pernah dengar kata-kata kita sukses itu rugi? Tidak apa-apa ya, saya ngomong sedikit ya. Dulu ketika saya miskin Bapak Ibu, saya buat ayam dan sebagainya. Pernah waktu ketika saya miskin Bapak Ibu, 2 telur untuk berlima. Tahu maksudnya 2 telur untuk berlima? Berarti punya uang atau tidak? Ketika saya tinggal di rumah kontrakan, cita-cita saya kepingin punya penghasilan yang besar. Tetapi ketika waktunya tiba, saya punya penghasilan yang besar. Penghasilan sudah M per bulan. Saya waktu itu justru saya berkata, oh ternyata saya dulu berdoa yang bodoh. Kalau orang tidak tahu kan doanya bodoh Bapak Ibu. Bapak Ibu contoh ya, ini doa saya dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak seperti saya, tapi saya jamin seperti saya. Kalau berdoa pengen rezeki yang besar atau yang kecil? Betul atau betul? Terus kalau itu salah digunakan, ada rezeki besar bangun rumah seperti istana, betul atau tidak? Mobil kepengen 1 atau kepengen 2? Atau 4? Setelah kepengen 4 mobilnya dipakai atau tidak? Yang dipakai berapa? Apa yang kita puaskan? Nafsu. Apa yang kita cari? Pujian. Hasilnya apa? Sombong. Bapak tahu? Ibu tahu? Setan itu dibuang karena dia kurang hebat atau bagaimana? Hati-hati kita jadi temannya dia nanti. Karena itu kalau berdoa sekarang yang benar. Begitu saya diberi rezeki besar Bapak Ibu, saya malah bingung. Makan sehari cuma 3 kali. Keluarga ya cuma begitu saja, semua sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Mau untuk apa lagi? Ternyata ketika kita diberi lebih, berarti kita akan dituntut lebih. Betul atau betul? Untuk siapa? Untuk semua orang. Jadi ternyata rezeki kita itu bukan untuk kita. Rezeki kita untuk dibagi. Bahagia enggak Bapak Ibu rezekinya dibagi? Ikhlas atau tidak kira-kira? Nah, besok kalau ada orang masalah hutang jangan ditagih ya. Medong. Enggak belajar ikhlas. Supaya ikhlas, saya minta tolong. Bersama saya 2 hari di sini, saya akan tahajari step by stepnya. Supaya Bapak Ibu ikhlas. Siapa kemarin yang Ibu ya, tanam padi aja cukup untuk 1 panen tapi ya, belum 1 tahun ya. Ya 1 tahun 2 kali alhamdulillah. Panen ayamnya gagal 3 kali, tidak apa-apa. Saya lebih banyak kok gagalnya 18 kali ke Bapak Ibu. Jangan ikut saya. Saya 18 kali sudah terlalu bodoh untuk jadi orang. Karena itu yang saya ajarkan adalah Bapak Ibu jangan melihat langkah yang salah saya. Pilih jalan yang terbaik. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu selamat dunia akhirat. Ingat, tujuan Bapak Ibu bukan di dunia. Tujuan Bapak Ibu untuk akhirat. Setuju ya? Di dunia itu ada titiknya. Tahu titiknya dunia itu apa? 1 kali 2. Itu titiknya, betul kan? Tetapi di akhirat ada titiknya tidak? Koma.
Karena itu saya pikir lebih baik ketika kita hidup yang sebentar, manfaatkan untuk yang akhirat. Sekarang bagaimana caranya nanam supaya untuk bisa ke akhirat? Minta tolong, setelah tanggung jawab, apa yang kita terima, kita kelola. Pupuk kita olah, pupuk kita gunakan. Ayam 10 itu sebenarnya teori Bapak Ibu, jangan dijadikan kitab. Saya itu sedih juga kadang-kadang dijadikan kitab itu saya tidak boleh. Tahu ayam 10, tidak harus 10. 5 pun boleh, 2 pun boleh. Tergantung apanya Bapak Ibu? Tergantung limbahnya. Kalau Bapak Ibu punya limbah banyak ya jangan pelihara 10. 100 juga boleh. 1000 juga boleh. Tapi kalau limbahnya cuma sedikit, jangan sampai beli pakan. Apa yang sedang saya bangun dengan konsep tanggung jawab? Begini ceritanya. Bapak Ibu di dalam hidup perlu yang disebut dengan sumber kehidupan. Kenapa sih orang berlomba-lomba jadi PNS? Karena dia punya sumber haji, betul atau tidak? Yang paling susah itu kan membuat sumber kehidupan yang bisa ngalir terus. Bapak Ibu tahu bedanya sumur dengan kolam? Kalau sumur itu sumbernya besar atau kecil? Mengalir terus atau tidak? Kalau kolam adanya air waktu kapan? Waktu hujan. Kalau kemarau ada atau tidak? Habis. Kenapa saya harus ngajari Bapak Ibu harus membuat tanggung jawab supaya kita bisa membuat sumber kehidupan? Sumber kehidupan itu hanya sepele. Masalah terbesar orang cari kerjaan Bapak Ibu karena kepingin dapat gaji. Yang menjadi problem adalah tidak ada yang mau gaji, kan gitu aja kan? Ada Pak banyak pekerjaan, nyapu jalan bisa enggak? Bisa. Tapi siapa yang mau gaji? Betul atau tidak? Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu harus menciptakan sumber kehidupan? Karena itu saya mengajarinya dari yang paling kecil. Supaya apa dari yang paling kecil? Supaya Bapak Ibu tidak kecewa dengan Gusti Allah. Sampah kan sudah ada, betul atau tidak? Masih harus beli atau tidak? Tidak, gratis kan? Banyak di YouTube tanya ke saya, iya Bapak punya tanah, kita ini tidak punya lahan. Bukan tidak punya lahan, tidak punya kemauan. Betul atau betul? Kalau punya kemauan Bapak Ibu, biarpun kita tinggal di kos-kosan lo bisa tanam sayur. Nah, dari mana? Dari limbah yang ada kita mulai buat untuk yang namanya produksi. Manusia diciptakan itu sebagai creator. Karena Gusti Allah kita adalah pencipta. Kita diciptakan bukan sebagai cuman penganut, diam, tapi kita menjadikan juga harus berinovasi, menciptakan, membuat, mengelola untuk produktif. Jadi ketika kita punya limbah, ini bagaimana ini bisa dilakukan. Pak, lahan saya terlalu kecil, saya jamin 100%, sekecil-kecilnya lahan Bapak Ibu 3 meter itu ada. Betul atau tidak kira-kira? 1 meter kali 3 meter cukup kan kira-kira kan? Kalau enggak bisa ya di pinggir jalannya. Di atas got Bapak Ibu, di atas selokan kasih kayu gitu boleh enggak kira-kira ya? Itu bukan untuk apa. Banyak orang katakan, Pak itu tidak menghasilkan. Jangan pikir menghasilkan atau tidak. Bapak Ibu lakukan dulu. Dan saya 100% percaya Bapak Ibu, Gusti Allah itu ada. Dan yang kedua, Gusti Allah itu melihat umatnya. Setuju atau tidak? Kalau Bapak Ibu nanti buat di rumah dengan 3x3, dilakukan dengan sebagus mungkin, saya jamin 100%. Tetangga yang memaksa Bapak Ibu jadi besar. Siapa di sini yang sudah pernah buat sawah palsu? Belum ada? Pot polybag begitu? Sudah mulai? Bagus atau tidak tanamannya? Ada yang bagus, ada yang tidak. Nah, yang tidak bagus didoakan. Didoakan itu didoakan bagaimana caranya. Sehingga ketika kita mendoakan itu pikiran kita berubah atau tidak? Berubah.
Terus teori saya Bapak Ibu berkata mulai dari apa yang ada dan jangan mengada-ada. Yang membuat kita seringkali gagal, kita tanam Bapak Ibu wortel di Surabaya. Bisa enggak kira-kira wortel di Surabaya? Wortel itu tumbuhnya di mana? Dataran tinggi. Terus ditanam di Surabaya, kira-kira keluar apanya? Keluar daunnya, enggak keluar akarnya. Nah itu namanya mengada-ada. Pak, cocoknya daerah Bapak Ibu itu apa? Pak, tanah saya tandus, cocoknya itu cuma rumput. Ya enggak masalah, rumput aja dipelihara. Berarti yang diusahakan bisnisnya apa di situ? Rumput dan ternak kan? Jangan kepengen tanam stroberi kalau di Sumba. Itu mengada-ada. Yang membuat mahal biaya itu mengada-ada Bapak Ibu. Nah, kalau kata-kata ini, ada tanaman yang bagus, ada tanaman yang tidak bagus. Berarti yang bagus yang cocok atau yang tidak bagus yang cocok? Nah, ingat prinsip saya. Setelah ini kan kita harus punya mulai gaji harian, sumber penghasilan. Bagaimana kita harus punya sumber gaji harian itu? Sumber harian itu syaratnya 3 Bapak Ibu. Yang paling mudah, yang paling murah, terus yang cocok dengan daerah kita. Kalau yang paling mudah, kenapa kok cari yang paling mudah? Loh kalau tidak mudah, ngerjakan aja sudah susah, dikasih yang susah lagi, tidak berhasil. Kalau yang paling mudah resikonya apa? Harganya murah. Nah, tapi percayalah satu, ketika kita perang harga, siapa yang pemenang? Yang harga murah dan tetap ada. Ngerti maksud saya? Dan yang harga murah dan tetap ada. Jangan-jangan begini, orang Indonesia itu kan biasanya begini Bapak Ibu. Ketika harga murah dibabat gitu, betul ya? Ketika harga mahal tidak punya barang. Betul atau betul? Harusnya bagaimana? Biarpun harga murah alhamdulillah, harga mahal syukur alhamdulillah. Tetapi selalu punya, betul atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Kemarin siapa ya Bapak yang dari Kalimantan Tengah tanam kangkung tidak laku ya, betul Pak ya? Kenapa tanam kangkung tidak laku? Karena tidak ada yang beli Pak, gitu. Atau karena terlalu banyak yang tanam? Oke, tenang saja. Coba ini saya tanya. Kalau saya tanam kangkung Bapak Ibu karena tidak laku, kangkungnya berarti untuk apa kalau tidak laku? Untuk pakan dong. Untuk ZPT dong, betul atau tidak? Tapi harus selalu ada, setiap hari harus ada. Yang punya kangkung gara-gara kita selalu ada, rontok enggak imannya kira-kira? Pasti rontok, beli sajalah daripada tanam, betul atau tidak kira-kira? Rp1.000 saja kok. Tapi kalau 1.000 yang beli orang 100 ya 100.000 kok Bapak Ibu. Nah, apa yang kita bangun dengan ini? Ini sederhana tapi benar. Bapaknya kemarin bilang ke saya, Pak, saya sudah tanam kangkung, tapi tidak laku, Pak. Kira-kira tetap tanam kangkung atau tidak? Saya ulangi. Bapaknya tanam kangkung dan tidak laku. Kira-kira harusnya kita tetap tanam kangkung atau tidak? Harusnya tetap tanam. Itu kuat-kuatan nafas Bapak Ibu. Betul ya? Ketika kita jadi the winner, jadi pemenang, yang lain saya jamin 100% pasti beli ke tempat kita. Apa yang dibangun di sana? Mental sebagai pejuang. Saya tunjukkan. 7 tahun lalu ketika saya membangun supermarket organik pertama Bapak Ibu di Mojokerto. Tidak ada yang beli. Tapi percayalah, setiap hari saya tetap belanja. Saya olah. Sampah itu saya olah jadi ZPT, saya olah jadi bahan obat, saya olah jadi pupuk, sebagian saya olah jadi pakan. Nanti Bapak Ibu kan belajar buat ZPT nih besok atau hari ini ya.
ZPT itu adalah cara Bapak Ibu untuk melipat gandakan uang. Loh Pak, kalau enggak laku gimana? Ya ditabung, toh tabungannya enggak ada masalah. Contoh, kangkung seandainya harga 5.000, mahal atau murah 1 kilo 5.000? Murah ya. Tapi kalau itu diolah jadi ZPT, berubah harga jadi 40.000. Mahal atau murah? Mahal. Nah, apa yang mengubah itu adalah waktu. Nah, di dalam pertanian Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa ngolah sampah untuk menjadi berkah, jangan bekerja. Bangkrut. Tanpa kita punya pondasi yang kuat, tanggung jawab tadi, itu tidak bisa. Jadi kalau kita sudah punya ini, berarti kita harus punya sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu berarti kita harus menciptakan gaji sendiri. Loh Pak, susah sekali menjual. Semua marketing itu bilangnya sama, susah untuk menjual. Tetapi percayalah satu, kalau Bapak Ibu konsisten di tahap kedua ini, tidak usah luas, cuma 300 meter. Disinilah Bapak Ibu akan punya kekuatan sebagai seorang marketing. Dan ketika lolos di sini, Bapak Ibu tinggal diam, uang sudah masuk. Ya tetap nanam, olahraga. Tidak ditanam ya stop. Terus nanamnya tidak boleh sekaligus. Yang membuat sayur tidak laku itu satu. Yang dari Lampung Pak ya, wortel tidak laku, kubis tidak laku, betul Pak? Kenapa kok kubis dan wortel tidak laku Bapak Ibu? Kebanyakan. Tanamnya bareng. Nah, ketika barang tidak laku itu apa yang kita lakukan? Kalau saya bahagia sekali Bapak Ibu. Katalis kalau begini bisa melimpah. Soalnya nunggu wortel harga 1.000. Kalau lebih dari 1.000 mikir kita harus tanam sendiri. Kubis harga 500. Tapi petani supaya untung saya bilang ke mereka, harga 1.000 saja kalau tanam kubis asalkan mandiri itu untungnya berlipat. Asalkan apa? Pupuknya buat sendiri Pak. Obatnya buat sendiri Pak. Harga 1.000 pun merdeka. Yang lain harga 1.000 pun bahagia atau merdeka? Atau sedih? Sedih. Kalau sedih kira-kira tanam lagi atau tidak? Tidak tanam. Akhirnya apa? Barang kita yang naik. Tapi percayalah, yang harga itu harga kimia Bapak Ibu. Masih pupuk kimia. Kalau saya secara pribadi yang organik, saya tidak pernah dapat harga 1.000. Wortel ya tetap 7.000, 8.000. Kubis ya tetap 5.000. Tomat yang kemarin harga 1.000 ya saya tetap jual 4.000 karena organik. Kenapa kok saya katakan petani itu jauh sekali dengan konsumen? Ibu-ibu, yang saya tanya ibu-ibu ya, belanja terakhir kapan Bu? Kemarin sebelum ke sini belanja juga Bu ya. Cabai berapa di pasar Bu? 29. Tahu di harga petani berapa Bu? 5.000. Yang untung siapa? Pedagang. Ibu pakai wortel gitu atau enggak? Berapa beli di pasar Bu? Kurang tahu. Saya jamin 10.000. Tahu harga petani? 1.000. Siapa yang untung? Orang tengah, pedagang. Itu nasibnya petani Bapak Ibu. Karena itu siapa yang bisa merubah petani? Bapak Ibu. Di penghasilan harian ini sebenarnya kita tidak jual ke pasar. Di penghasilan harian ini jadikan rumah kita menjadi swalayan. Seandainya di situ ada Pak Joko Pak, dia punya tanah, punya rumah. Setiap hari dia cuma tanam sayur, kangkung, bayam, sawi. Tapi setiap hari ada. Terkenal enggak kira-kira? Kalau ada orang butuh sayur, kangkung, bayam, sawi, datang enggak ke sana? Datang. Tapi syaratnya harus punya setiap hari. Nanti kalau cuma sayur, kangkung, bayam, sawi seandainya, orang lain butuh lombok enggak? Siapa yang nyuruh tanam akhirnya?
Pembeli kan? Yo mbok yo jangan cuma tanam sayur, tanam terong, tanam tomat, tanam cabai kan gitu kan? Saya minta maaf, saya kasih testimoni Bapak Ibu. Kami yang ada di Madiun kan sudah produksi. Karena kekurangan barang Bapak Ibu, saya minta maaf. Pembeli itu sekarang beli sak polybagnya Bapak Ibu. Kan tanam kita ada schedule ya, tanam itu kan ada harian gitu kan, ada panen harian. Saking enggak cukupnya barang, orang-orang sekarang sudah saya beli sama polybagnya aja. Wah ini jadi pasar baru lagi. Nah karena itu Bapak Ibu minta maaf, konsisten adalah kunci di sini. Konsisten itu kalau duniawi dan rohani sama atau tidak? Kalau orang imannya naik turun itu namanya detak jantung, betul ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau orang yang fokus imannya tetap, imannya kuat, dia konsisten, kira-kira cara ngomongnya beda atau tidak? Hidupnya beda atau tidak? Saya minta maaf, saya butuh Bapak Ibu untuk jadi contoh. Loh Pak ini kan sederhana semua, justru karena ini sederhana kita bangun dari yang sederhana. Yang saya bangun ini Bapak Ibu, ini adalah bisnis yang unlimited. Tidak ada batasnya. Mulainya dari berapa? Dari kecil sekalipun dia akan tetap menjadi besar. Berarti yang dibutuhkan di sini apa? Niat, ketekunan. Siapa yang tersisih? Orang-orang yang pemalas. Saya tunjukkan ketakutan saya Bapak Ibu. Hari ini dunia anak-anak muda dapat uang terbanyak dari trading. Betul atau tidak? Dari jualan. Dari handphone lagi. Cuman dia order, kirim, dapat uang jadi mediator, jadi orang tengah. Tapi sebentar lagi Bapak Ibu. Ketika sudah zamannya AI, robotik sudah jalan, komputer sudah jalan. Yang jawab bukan lagi orang. Siapa yang jawab? Robot. Dia bisa cari harga termurah atau tidak? Bisa. Orang tengah akan hilang. Dan ketika orang tengah ini akan hilang, berarti pengangguran langsung meningkat. Kenapa saya ngoyo sekali? Saya ini sudah termasuk sangat ngoyo. Untuk membuat pelatihan hampir 2 tahun full Bapak Ibu. Itu pekerjaan yang bagi saya sangat ngoyo, sangat berat bagi saya. Butuh stamina, butuh banyak anggaran dan sebagainya. Tapi kenapa saya harus melakukannya? Kalau saya tidak melakukannya tahun ini, kita akan kehilangan waktu. Elon Musk sudah keluarkan robot loh ya Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Itu promonya di TikTok, di sosmed itu hanya promonya. Tapi yang di bawahnya itu sudah lebih besar lagi. Sekarang cita-cita saya satu. Robot itu hanya alat, setuju atau tidak? Tergantung yang memerintah, betul atau tidak? Ayo kita lihat sama-sama dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan kita itu yang diajarkan 90% akan digantikan oleh robot. Menghafal, bahasa, matematika, rumus-rumus dan lain sebagainya. Anak-anak kita kan bangga ketika bisa menghafal semua itu kan. Itu lo pakai kalkulator selesai atau tidak? Selesai. Tetapi yang paling penting, hubungan, karakter, itu yang hilang. Yang paling penting lagi, kreativitas. Saya minta tolong. Bapak Ibu melakukan ini sebagai kreativitas. Menciptakan pengusaha itu susah atau mudah Bapak Ibu? Karena butuh modal besar. Saya berpikir tahunan untuk bagaimana saya menciptakan pengusaha yang banyak, orang-orang yang sukses yang banyak tanpa modal. Kenapa saya harus membuat detail sekali sampai sekecil mungkin yang saya buat. Saya berharap ilmu ini akan dinikmati oleh semua orang dimanapun mereka berada, tidak ketinggalan. Kalau ada orang target Pak 10 ekor ayam jadi miliarder, ada orang tidak percaya ya memang bukan rezekinya.
Tetapi kalau ada orang bukan tidak percaya, tidak mau, ya terlalu Bapak Ibu. Ya minimal 2 lah kalau tidak bisa 10. Tapi kalau Bapak Ibu kuat 10 ya, mau datang ke sini aja bisa, harusnya 10 sudah bisa ya. Tapi walaupun punya uang jangan 100 loh ya. 10 saja sudah cukup. Apa sih bedanya 10 dengan 100? Ini saya tunjukkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya uang 1M banyak atau sedikit? Enak mana? Modal 1M atau modal 500.000? 500. Yakin ya? Saya tunjukkan. Modal 500.000 kalau dikasih rezeki ditambah 3 tahun, ini keluar ya sekitar 700 juta sampai 1M. Waktunya berapa tahun? 3 tahun. Lama atau sebentar? Lama Pak, 3 tahun gitu ya. Seandainya Bapak Ibu yang punya anak SMA hari ini mulai dilatih tentang kemandirian, dilatih untuk bisa menciptakan penghasilan, dikasih modal 500.000, itu lebih mahal handphonenya daripada ayamnya, betul atau tidak? Ngasih makan handphone itu mahal loh Bapak Ibu. 1 bulan itu 100.000, betul ya? 100.000 dikasihkan belikan ayam 10 ekor 1 bulan cuma 100.000 juga, tapi menghasilkan. Loh Pak, kalau ada yang mati biar belajar. Ilmu itu tidak bisa bim-salabim. Saya bisa ngajari Bapak Ibu langsung, tapi ilmu dan pengalaman itu tidak bisa bim-salabim, itu butuh hati. Karena apa? Yang kita rubah paradigma, cara berpikir. Ini ayam sudah ini. Kemarin ada ketua UMKM Banyuwangi Bapak Ibu datang ke saya. Dia dapat kontrak dari Pokpan 1 hari minta 1.000 ton jagung. Tanya ke saya, 1.000 ton jagung modalnya besar atau kecil? Kalau harga 5.000 berarti sehari berapa modalnya? 5M kan? Setiap hari, betul ya? Saya bilang ke dia, enak mana modal 5M atau modal 10.000? Dia tertawa, protes Bapak Ibu ke saya. Ya jangan guyon Pak, masa modal cuma 10.000 mau kerja 5M per bulan? Betul atau betul? Orang selalu berpikir, oh gampang nanti buat 1.000 ton. 1.000 ton itu tidak gampang Bapak Ibu, banyak itu. Ketika dia datang saya ajari dia. Ayo, kalau teori saya, kalau orang disuruh tanam hektaran, kalau tidak punya uang, dia rugi. Karena itu saya buat teori 1 kilo jagung. Ini kemarin kan dia juga protes Bapak Ibu ke saya. Pak Bayu kenapa sih kok nyuruh jagung Madura? Gitu, kenapa tidak pakai hibrida? Saya mau katakan begini, kalau kerja Bapak Ibu, supaya kita tidak bisa jatuh berarti kita di mana? Terendah, betul ya? Kalau perlu yang paling jurang gitu kan, supaya tidak bisa jatuh lagi. Sudah tidak ada lagi jatuhnya Pak. Betul atau betul? Kenapa saya pilih jagung Madura? Saya seringkali muji jagung Madura Bapak Ibu. Tapi jujur saya mau katakan, jagung Madura itu adalah jagung paling jelek se-Indonesia. Tetapi keberhasilannya terbagus seluruh Indonesia. Kenapa saya katakan jagung paling jelek? Jagung Madura itu tingginya semampai. Semeter tidak. Pohonnya bisa cuma sebesar kelingking. Bagus atau jelek? Jelek. Buahnya itu paling panjang cuma 5 cm. Bagus atau jelek? Pokoknya yang jelek-jelek itu ada di situ deh. Kenapa kok saya suruh pilih? Kalau sudah pilih yang paling jelek kan sudah tidak ada lagi yang lebih jelek. Kalau biar dihina itu dihina mentok gitu loh Bapak Ibu. Ini diajari Pak Bayu kok tanam jagung jemburis. Tahu jemburis enggak Bapak Ibu? Sudah jelek sekali gitu. Halo sebentar. Bapak Ibu butuh jagungnya atau buahnya? Tanam jagung hibrida Bapak Ibu, keluar bule enggak? Ada penyakit bule enggak? Carilah jagung yang tidak disukai bule. Carilah jagung yang tidak disukai ulat.
Carilah jagung yang tidak disukai hama. Jagung Madura jelek-jelek itu digigit keras. Karena itu ulat yang tidak mau makan. Bapak Ibu kepengen berhasil atau kepengen main-main? Berhasil. Carilah yang pasti-pasti saja. Jadi ketika saya bilang ke jagung Madura, dia protes. Loh Pak, jagung hibrida itu bisa keluar 7 ton loh Pak 1 kilo. Ya enggak masalah toh. Jagung Madura paling banyak berapa? Rata-rata 100 kilo. Bumi langit enggak bedanya Bapak Ibu. Ini 100 kilo, kalau hibrida 700 kilo. Bagus mana? Bagus yang hibrida, betul kan? Seandainya kalau hibrida itu 1 hektar 25 kilo, ini fairnya itu 400 kilo lah. Betul ya? Fairnya. Kalau seandainya untuk menghasilkan 400 kilo itu 25 kilo bibit, kan ada yang mati juga kan? Berarti kalau Madura berarti supaya produksinya sama berapa kali? Jumlahnya ditambah berapa kali? 4 kali. Berarti benihnya berapa kilo? Tahu jagung hibrida berapa 1 kilo? 80 sampai 100 ribu ya, betul ya, ada yang 100 lebih. Seandainya saya buat 100 deh, ketemu berapa modalnya? Kalau ini harga 10 ribu, berapa bedanya? Mahal mana bibitnya? Ada yang lebih keren lagi, jagung Madura Bapak Ibu sampai kapanpun tidak perlu beli benih, tidak perlu beli benih lagi. Supaya apa? Mandiri. Nah, ketika kita sudah masuk di kata mandiri Bapak Ibu, inilah yang paling ditakutkan dari Indonesia. Indonesia dulu punya satu azab yang bernama gotong royong, setuju atau tidak? Yang membuat Indonesia kuat dulu itu gotong royong. Bahkan di desa-desa tahun berapa bangun rumah itu gotong royong, betul atau tidak? Sekarang masih ada atau tidak? Sudah mulai habis. Apa yang dikikis dari gotong royong menjadi individualis. Saya butuh Bapak Ibu, kita harus membangun kekuatan lokal kita yang kita bisa bersama-sama. Nah, di kata mandiri ini yang paling ditakutkan oleh asing. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah bersih. Karena sudah bisa mandi sendiri. Betul kan Pak? Kalau mandi masih dimandikan itu bayi atau orang dewasa? Kalau bayi itu disuapin atau disuruh? Ayo tobat ya, mulai besok kita tidak boleh jadi bayi lagi. Kalau bayi itu tergantung. Kalau bayi itu cuma bisanya minta dan nangis, betul atau tidak? Tapi kalau mandiri sudah dewasa atau sudah masih bayi? Dewasa. Berarti saya minta tolong, Bapak Ibu harus sudah bisa kreatif di sini, menciptakan. Kalau sudah mandiri kan masak sendiri bisa kan? Mandi sendiri bisa kan? Nah, saya tunjukkan nih. Sekarang ini ayam, ini jagung. Saya tunjukkan yang saya bicarakan kemarin dengan Ketua UMKM Banyuwangi, Bapak Ibu. Saya tanam 100 kilo bibit, berarti menghasilkan berapa ton? Kali 100 berapa? 10 ton. Kalau hidup semua. Anggaplah hidup semua lah, enggak masalah lah. Sudah hafal teori jagung saya kalau di YouTube Bapak Ibu? Belum ya? Harusnya sudah hafal. Bulan pertama Bapak Ibu kita tanam 1 kilo. 1 kilo jagung menghasilkan rata-rata 100 kilo. Sebenarnya ada yang 200, ada yang 200 lebih, ada yang 100 lebih, ada yang 100 kurang. Kita buat average-nya di 100 kilo. Saya minta tolong, ketika tanam jagung, pohonnya ada yang tinggi, ada yang rendah enggak kira-kira? Yang terbagus dipilih, dijadikan benih. Anggap aja benih yang kita ambil adalah 10%. Berarti kalau dari 100 kilo Bapak Ibu yang kita ambil untuk benih berapa kilo? 10. Umurnya jagung itu 2 bulan, 2 bulan setengah. Anggap aja 3 bulan deh biar fair. Oke ya.
Berarti bulan ke berapa kalau 3 bulan? Bulan ke 4 ya. Ditambah 3 berarti ketemu 4 ya. Oke ya. Bulan keempat kita tanam berapa kilo di sini? 10. Seandainya menghasilkan sama kali 100, berarti ketemu berapa ton? 1 ton. Kita ambil lagi bulan ke-7 berapa kilo? 100 kali 100, ketemu berapa? 10 ton. Bulan ke-10 kita ambil 10% dari 10 ton berapa? 1 ton. Kali 100 ketemu berapa? 100 ton. 100 ton kita ambil 10% ketemu berapa Bapak Ibu? 10 ton ya. 10 ton kali 100 ketemu berapa? Ya betul ya. Iya 10 juta Pak ya. Oke kurang 01. 10 juta kilo itu berapa ton Bapak Ibu? 10.000 ton. Betul ya? Seandainya harga jagung 5.000, berapa uangnya? $50. Banyak atau sedikit? Modalnya berapa? 10.000. Siapa yang mau coba nanti? Pasti jawabannya gimana? Bentar, siapa yang mau nyoba nanti kira-kira? Lahannya ya. Enggak apa-apa ya, saya minta maaf. Yang bilang lahannya berarti yang Bapak lihat itu adalah problem. Sekarang di mana lahannya? Pasti butuh Pak. Ini berarti omset sekitar 50 M. Tapi percayalah, jagung yang Madura ini Bapak Ibu harganya enggak 5.000. Harganya berapa? Siapa yang pernah beli jagung merpati di sini? Berapa harganya Pak? Ya 10.000 lah ya. Harganya kalau yang jagung biasa 5.000, jagung merpati 10.000. Berarti di sini itu harusnya sudah 100 M. Coba bayangkan, bayangkan dulu, yang enak-enak dulu dibayangkan. Kalau mimpi itu yang indah-indah. Kalau mimpi yang indah-indah lupakan. Jadi kalau mimpi indahnya saya cuma butuh waktu 1 tahun. Boleh saya katakan 1 tahun? Dari uang 1 kilo 10.000 bisa jadi 50 miliar. Pasti banyak orang membuli saya nanti, tenang saja. Tidak apa-apa. Sekarang saya akan tunjukkan. Tanam 1 kilo butuh luas berapa lahan Bapak Ibu? 1 kilo itu kurang lebih 4.000 biji. Berarti 1 meter kita isi dengan tanaman sebanyak 15 Bapak Ibu. Seandainya jaraknya 1 meter isi 15 biji, kalau kita tanam di sini 1 kilo, ada 4.000, berarti butuh berapa meter? 4.000 dibagi 15, ketemu berapa? Ya anggap aja 300 meter. Sekarang saya mau tanya, 300 meter punya atau tidak? Halo Bapak? 300 meter punya atau tidak? Jangan mikir yang di bawah dulu. Mikirkan apa yang ada. Kan mulainya 1 kilo. Nah, kalau 300 meter tanam jagung, saya minta tolong rumput tidak boleh ada ya. Bisa atau tidak kalau rumput tidak boleh ada? Bisa, harus. Mupuknya yang rajin ya. Biarpun ini jagung yang hidup terserah mati terserah. Tapi saya minta tolong rawat yang bagus karena tanahnya mumpung masih sedikit. 300 jaminan harus dikerjakan dengan baik, setuju? Ini saya kasih kabar jeleknya. Saya seringkali cinta jagung itu cuma tinggi 1 meter Bapak Ibu. Kemarin petani Banyuwangi komplain ke saya, Pak Bayu jagung saya kok tingginya 3 meter. Pupuknya berapa kali? Ya saya pupuk seperti pupuk kimia. Pakai organik, pakai pupuk saya semua. Gitu. Ternyata kalau jagung Madura dipupuk, diairi dengan baik, tingginya bukan 1 meter Bapak Ibu, 3 meter, buahnya 4. Itu bonus atau masalah? Gitu loh dikomplain saya. Yang dia takutkan apa? Pak takut umurnya nanti lebih panjang. Ya enggak apa-apa, panjang 2 minggu aja kok protes.
Betul atau betul? Tapi 300 meter tolong kerjakan dulu. Setelah 300 meter jadi Bapak Ibu, kemudian kita tanam berapa meter berarti di sini? 3.000. Masih punya 3.000 meter? Kalau enggak punya tolong nyewa. Ya toh? Masih bisa ditangani sendiri enggak 3.000 meter? Ya masih dibantulah, boleh ya? Oke. Sudah, tugasnya Bapak Ibu sampai di sini saja. Terus yang kedua, mulai cerita sama tetangga. Jagung apa? Madura. Ketika Bapak Ibu pertama kali tanam, percayalah 100%. Bapak Ibu sedang menarik perhatian satu desa untuk datang. Kenapa kok datang? Tanam jagung kok enggak niat. Oke ya, dikatakan tanam jagung enggak niat, benihnya jelek, miskin lah, enggak punya modal lah, betul atau tidak? Ketika Bapak Ibu dihujat, dihina dengan kata-kata itu, Bapak Ibu diam saja, jangan menjawab apapun. Bapak Ibu senyum-senyum saja lah, bahagia. Karena apa, ini rumus Bapak Ibu? Saya ulangi ya, bola itu kalau ditekan di dalam air, bisa naik atau tidak? Supaya Bapak Ibu bisa naik, Bapak Ibu perlu diinjak. Paham maksud saya? Jadi kalau belum ada gitu, ditunggu kapan ya ada orang gini. Loh benar. Saya tidak mengajari Bapak Ibu dengan kebohongan. Tidak, yang saya ajari Bapak Ibu itu realita. Nah setelah sampai bisa panen Bapak Ibu, timbang, hitung, bukukan. Tujuannya apa? Sebagai historinya Bapak Ibu. Jangan jadi orang biasa lagi, dicatat. Setelah itu pilih yang terbagus, dicatat. Bukukan. Setelah jadi tanam yang kedua. Orang lebih heran lagi, kok tanam lebih luas kenapa? Daripada benih nganggur, jawabnya begitu ya. Saya punya benih sendiri daripada nganggur, saya tanam lagi. Setelah ditanam lagi, hinaan lebih parah. Tapi di ending, mereka akan datang menjadi muridnya Bapak Ibu. Kenapa kok saya katakan mereka pasti akan datang ke muridnya Bapak Ibu? Karena jagung mereka pasti turun, Bapak Ibu naik. Mulai Bapak Ibu ajak hitung-hitungan, ini loh bibitnya, ini loh biayanya. Nah ketika sudah tahu itu, level ke 7 bulan ini, Bapak Ibu harus punya mitra. Bapak Ibu harus punya murid. Bapak Ibu harus mulai mengajar di sana. Karena butuh luas tanah berapa? 3 hektar. Nah, pekerjaan Bapak Ibu berubah di sini. Dari petani menjadi guru. Dari petani menjadi trainer, pengajar. Bapak Ibu mulai urusan ke bawah ini yang Bapak Ibu bangun adalah koneksi, hubungan. Tempatnya Bapak Ibu sebagai apa kalau begitu? Lumbung benih. Saya minta tolong. Kalau bisa beli sapi, tolong beli sapi. Kalau belum bisa beli sapi, kontrak sapinya tetangga jadi tukang arit. Tahu caranya bagaimana? Begini ceritanya, kalau tetangga ada punya sapi, Pak, sapimu tak pakan aneh. Nanti saya minta teletongnya. Bahagia enggak yang punya sapi? Ya enggak apa-apa. Syarat untuk menjadi orang mulia, jadi budak. Betul atau betul? Nah, teletong yang dikasih makan tebon tadi Bapak Ibu olah dengan benar. Sudah, hinaan, cercaan lebih banyak. Tapi ini sebentar. Setelah pupuknya jadi, Bapak Ibu lakukan ke sana. Saya jamin yang nawari maro sapi banyak. Pak, saya kalau gitu saya titip sapi aja Pak. Tolong dikasih makan. Betul atau betul kira-kira? Satu desa datang, betul. Enggak usah jadi kepala desa langsung dipilih, betul atau enggak Pak kira-kira?
Karena apa? Lulus angon sapi. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Wujud apa yang sedang kita bangun? Tanggung jawab. Kapan kita harus tanam jagung? Ketika Bapak Ibu sudah mulai pelihara ayam 10, saya minta tolong tanamlah jagung. Jagungnya tidak perlu dijual dulu. Sebagian yang 90 kilo untuk pakannya ayam yang anaknya dari 10 ekor tadi. Bisa dipahami di sini? Karena apa? Minimal Bapak Ibu jagung itu butuh 2 pupuk. Pupuk sapi dan pupuk ayam. Ayam itu N, sapi itu P. Minimal. Dengan cara ini pupuk kita berimbang. Ayo, sekarang sudah ada jalan tol untuk jadi miliarder. Syaratnya apa kalau di sini? Syaratnya Bapak Ibu sudah punya kemampuan untuk mengajar. Saya yakin ini semua jadi pengajar, ini saya yakin sudah orang-orang dewasa semua, sudah jadi guru semua. Bisa ya jadi miliarder ya? Dari jagung ya? Kalau jagung lebih mudah, percayalah Bapak Ibu, jagung tidak pernah kena tetelo. Ayamnya yang telo. Nah, tetapi tenang, yang ibu kemarin yang cerita ayamnya sakit, tahu enggak masalah utamanya kenapa ayamnya ibu bisa sakit? Bukan, peraturan saya dilanggar. Nah, Bu, ada peraturan. Kalau pelihara ayam tidak boleh mendatangkan ayam baru. Itu peraturan. Kadang-kadang orang itu terlalu ambisi Bapak Ibu. Oh, saya pelihara ayam 10 sudah jadi 100 bahagia gitu kan. Terus akhirnya, wah kalau gitu saya datangkan ayam lagi yang lebih baik, betul atau tidak? Saya bilang jujur, celakalah datang. Ya mati ayamnya. Kenapa kok bisa mati? Lah ibu impor virus ke situ. Apalagi belinya DOC-nya DOC pabrikan. Divaksin atau enggak kira-kira? Pasti. Sampai di rumah, ayo datang penyakit. Nah, ya, yang salah siapa berarti? Nah, saya minta maaf. Mulai dari apa yang ada dan jangan mengada-ada. Itu berarti kita konsisten dengan apa yang kita punya. Supaya apa Bapak Ibu, kita tidak datangkan penyakit baru. Kalau mau mendatangkan ayam boleh, tapi kandangnya harus terpisah. Harus dikarantina dulu dengan pola kita, dengan cara kita. Setelah dia fix, oke betul-betul sehat, baru boleh berteman dengan ayam kita. Bisa dipahami kira-kira? Kalau begini kira-kira berarti enak enggak bertani Bapak Ibu? Enak. Bapak Ibu sudah punya wawasan? Sudah siap jadi miliarder? Perjanjian loh ya. Kalau punya modal 500.000 sama jagung 1 kilo enggak usah utang kur ya. Nah, ini bisa dilakukan Bapak Ibu ketika sudah punya penghasilan harian. Banyak orang komplain di YouTube, iya kalau kita tidak punya kebutuhan kita harus terpenuhi dulu dong. Dengan cara tanam sayur tadi sebagai penghasilan harian. Loh itu kan menderita Pak, ya memang berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit kemudian salah ya. Iya, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan dibalik. Jangan bersenang-senang dahulu, masuk jurang kemudian. Karena jam kritis, saya sambil bergurau ini. Soalnya jamnya enggak enak ini. Jam berapa Pak Bambang? Oke, satu penutup dari saya. Kalau lihat ini Bapak Ibu, hitung-hitungan ini. Bisa dilakukan atau tidak? Insya Allah bisa. Tapi syaratnya step by step. Jangan serakah ya. Jangan gara-gara punya tanah 1 hektar, oh sekaligus saja 1 hektar saya tanam jagung semua. Boleh sih boleh. Tetapi lebih baik step by step. Karena apa?
biar cobaan dan pahala itu seimbang. Benar Bapak Ibu, sudahlah percayalah. Saya membuat singkatan tani, tawakal, niat ibadah itu betul-betul kehidupan saya. Dan yang membuat saya sukses hari ini karena itu. Saya dihina banyak orang, jadi miliarder dari 10 ekor ayam terlalu banyak. Ya enggak masalah gitu loh. Tapi orang-orang yang terpilih akan berhasil. Syaratnya yang kedua satu loh. Ayam enggak boleh beli pakan Bapak Ibu. Pakannya harus tanam sendiri. Tanam jagung. Jagung ini protein tertinggi. Bapak Ibu sedang perlakukan ternak Bapak Ibu sebaik mungkin. Mudah atau susah kira-kira? Mudah. Oke, Bapak Ibu kita akan break sebentar, kita isyoma, kita makan. Nanti jam 1 ya, kita ketemu lagi. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, monggo silahkan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk isomah. Mohon nanti tepat waktu ya, jam 1 harus sudah ready di dalam kelas supaya tidak molor lagi. Terima kasih. Selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Ya mungkin tasnya atau apa perlu dibawa ya karena bergeser tempatnya.